Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Rawan kecelakaan, jalan lintas Sumatera berlubang dan bergelombang. KPU Padang tetapkan pasangan Fadli Amran Maigus Nasir sebagai wali kota dan wakil wali kota Padang terpilih. Gara-gara tak mau melepaskan mainan dalam genggamannya, tangan seorang bocah yang berusia 4 tahun tak bisa dikeluarkan dari pipa besi. Seorang bocah laki-laki yang berusia 4 tahun tak bisa mengeluarkan tangannya dari lubang besi pegangan sebuah tangga di kawasan Pasaraya Padang pada Jumat sore pekan lalu. Jika melihat posisinya, yang tersangkut adalah tangannya, sedangkan pergelangannya justru berada dalam posisi yang bebas dan bisa bergerak. Peristiwa itu terjadi saat Ragil memasukkan mainan mobil-mobilan di lubang pipa besi itu. Ketika akan ditarik keluar, ternyata tidak bisa. Orang tua korban yang panik kemudian melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran Padang. Tak lama berselang, petugas datang dengan perlengkapan tukang besi, seperti mesin gerinda, tang, obeng, dan peralatan lainnya. Yang pasti, petugas tidak membawa peralatan untuk memadamkan api. Dengan cekatan, petugas memotong pipa besi di bagian yang aman dari tangan anak itu. Hal ini dilakukan karena tangis sang bocah tak kunjung berhenti. Selama proses itu, sang anak yang digendong ibunya dilindungi petugas dengan triplex agar terhindar dari percikan api saat mesin memotong pipa itu. 15 menit kemudian, besi dipotong petugas dan dibengkokkan, sehingga tangan sang bocah dapat terlihat dengan jelas. Ternyata tangannya sedang menggenggam mainan. Akibatnya, tangannya mengepal mainan itu tak bisa dikeluarkan. Petugas kemudian membujuk Ragil untuk melepaskan mainannya, agar tangannya bisa keluar dari pipa besi. Ragil pun mengikuti perintah petugas, dan tangannya bisa keluar dari pipa besi. Dia nanti diambil mobilnya, nanti diambil lagi mobilnya ya. Nah, lepasin dah. Nanti diambil lagi mobilnya ya. Peristiwa unik ini terjadi saat Ragil bersama ibunya berbelanja ke Pasaraya Padang. Namun secara tidak sengaja, Ragil memasukkan mainan mobil-mobilan ke dalam pipa besi yang menjadi pegangan bagi pengunjung yang hendak naik ke lantai atas bangunan. Jadi setelah masuk ke pipa itu sulit untuk tangan itu dikeluarkan. Dengan sistem apa kita tadi? Secara kebetulan kami membawa ada gerinda sama bor karena itu gunanya nanti untuk memasukkan oli supaya dilicinkan. Jadi itu pipa harus dipotong, dipotong dan dikuak. Kita lihat apa yang terjadi di dalam. Ternyata anak itu menggenggam mainan mobil. Sehingga tidak sulit untuk dikeluarkan. Setelah kita pujuk untuk mengeluarkan mainan itu, baru tangannya lepas. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya dimanapun berada dan tidak panik saat menghadapi hal-hal seperti ini. Jika saja ibunya arif dengan tingkah anaknya, maka petugas Dinas Pemadam Kebakaran tak perlu datang ke lokasi. Sang ibu cukup menyuruh anaknya melepaskan mainan dari genggaman, maka tangannya pun bisa keluar dengan mudah. Alfi melaporkan dari Padang. Aksi pencurian di rumah indekos yang berada di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, terekam kamera pengawas. Dalam rekaman itu terlihat pelaku mondar-mandir sambil memantau situasi di rumah indekos itu. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari lalu. Saat kondisinya aman, dengan tenang pelaku masuk ke rumah. Apalagi saat itu penghuni rumah masih tidur. 2 unit telepon genggam milik korban pun raib dibawa kabur pelaku.
Berdasarkan rekaman kamera pengawas itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang menangkap pelakunya yang bernama Denny di sebuah pos Siskambling di Jalan Purus 2 Padang Barat pada Kamis malam pekan silam. Polisi juga menyita barang bukti 2 unit telepon genggam hasil curiannya. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diproses secara hukum. Telah kita amankan 1 orang tersangka pencurian di kos-kosan. Untuk tersangka sendiri merupakan residivis dalam perkara yang sama. Yang diambil 2 unit handphone merek iPhone 13 dan iPhone 7. Tersangka berpura-pura masuk ke dalam kosnya korban, dilihat kiri kanan kosong, lalu tersangka langsung melancarkan aksinya. Polisi tak terlalu susah mencari pelaku karena wajahnya cukup familiar. Pasalnya, Denny merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Atas perbuatannya, Denny dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Ini soal jawab-menjawab, tidak ada cerita deh. Ini kita bawa dulu nih. Jika emak-emak bertindak, maka semua urusan menjadi selesai. Istilah itu ada benarnya. Sebuah hotel di Balai Salasa, sekitar 70 km di selatan Painan, yang disinyalir menyediakan wanita penghibur, digerebek emak-emak pada Kamis malam pekan lalu. Warga memaksa pemilik hotel untuk membuka kamar-kamar yang diduga menjadi tempat persembunyian para wanita penghibur itu. Sang pemilik tak bisa mengelak, meski yang menyuruhnya bukanlah aparat yang disertai surat tugas resmi. Dugaan warga pun terbukti. Beberapa orang wanita ditemukan di kamar-kamar itu. Menurut keterangan pemilik hotel, dari 6 wanita itu, 2 diantaranya adalah petugas hotel. Sisanya merupakan wanita pemandu karaoke. Namun emak-emak tak menghiraukan informasi pemilik hotel. 6 wanita itu dibawa ke kantor Nagari Palangai untuk diinterogasi. Aksi ini dilakukan warga karena mereka resah sejak hotel itu membuka tempat karaoke dan menyediakan wanita pemandu lagu. Akibatnya bisa ditebak, hotel itu pun kedatangan banyak tamu untuk mencari hiburan. Dalam hal ini, kami atas nama pemerintahan Nagari beserta dengan pemerintahan Bamus membenarkan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi semalam di Kecamatan Ranah Pesisir, tepatnya di Nagari Pelangai, yang beralokasikan di Hotel Balai Salasa Indah. Adapun kejadian peristiwa itu adalah kesepakatan masyarakat melakukan aksi untuk memberantas penyakit masyarakat yang diduga dilaksanakan di Hotel Balai Salasa Indah. Karena yang menggerebek mereka adalah warga kampung setempat, maka hukum adat pun diterapkan. Mereka diwajibkan membayar denda adat. Dan setelah itu, warga setempat mengusir mereka dari Balai Salasa. Namun persoalannya tak berhenti sampai di situ. Para wanita itu pun akhirnya diserahkan ke petugas Satpol PP Pesisir Selatan untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Kalau seandainya macam-macam, Dua, membebaskan terdakwa Evan Rizal Pangrat Ipen bin Bordia. Oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muarusi Junjung memvonis bebas Evan Rizal, seorang petani dari semua dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Sijunjung pada Jumat pekan silam. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Irsyad Fuadi mengatakan bahwa terdakwa Evan Rizal tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Mendengar putusan Majelis Hakim itu, Evan Rizal bersama istrinya dengan mata yang berkaca-kaca langsung sujud syukur. Dua, membebaskan terdakwa Evan Rizal Pangrat Ipen bin Bordia. Oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum Kasus yang menyeret Evan Rizal ini terkait pengadangan jalan kendaraan milik sebuah perusahaan pertambangan
yang dilakukan terdakwa sebagaimana laporan seorang pengusaha tambang beberapa waktu lalu. Bersyukur sama Allah, tapi tidak bersalah kan. Ya bersyukur ya. Saya kurang tahu ya, biar nanti Bang Tito aja yang ngurus pengacara suami. Kita nggak tahu ngerti masalah itu, masalah hukum kan. Terhadap putusan majelis hakim yang membebaskan terdakwa, jaksa akan melakukan kasasi. Sesuai putusan Mahkamah Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bebas, maka kami akan melakukan upaya kasasi setelah nanti mendapat petunjuk dari pimpinan. Kapan diajukan ini, Pak? Sesuai dengan waktu, dengan waktunya maksimal 7 hari, mungkin dalam waktu 7 hari menunggu dari petunjuk dari pimpinan. Okay. Kasus ini bermula pada Februari tahun 2024 lalu, ketika Epen Rizal mengadang sebuah kendaraan yang lewat di jalan yang diklaim sebagai tanah miliknya sendiri. Ia melakukannya karena tanahnya digunakan sebagai tempat pembuangan oleh seorang pengusaha. Namun aksi itu justru memicu ketegangan dan berujung ke pengadilan. Robiham melaporkan dari Sijunjung. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulang Fleri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.